Video kali ini adalah lanjutan dari season 1, dan sekarang adalah alur cerita season keduanya. Pada scene terakhir season 1, diperlihatkan kalau di balik dinding ada beberapa Titan, dan entah apa maksud dari Titan yang berada di sana. Dan mulai dari situ, banyak spekulasi yang berdatangan mengenai kabar tersebut. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Attack on Titan Season 2 versi efek anime. Part ini diawali dari sebuah hal yang tak terduga, di mana tembok dinding yang melindungi umat manusia ternyata terbuat dari para Titan. Itu dibuktikan ketika salah satu dinding retak akibat serangan dari Titan ini. Dan setelah kejadian tersebut, para pasukan pengintai dan polisi militer masih membahas hal tersebut. Usut punya usut, ternyata ada salah satu kelompok yang mengetahui hal tersebut. Kelompok itu adalah kelompok penyembah dinding. Itu terbukti ketika salah satu dari mereka meminta untuk menutup dinding yang retak tersebut agar Titan yang di dalamnya tidak terkena cahaya matahari. Karena jika Titan terkena cahaya, maka energinya akan kembali. Mengetahui hal tersebut, Kapten Hanji langsung mengancam orang tersebut agar pendeta memberitahu rahasia di balik dinding tersebut. Namun pendeta itu tidak memberitahunya meskipun ia diancam akan dijatuhkan dari atas dinding. Setelah itu, muncul kabar bahwa dinding Rose telah dimasuki oleh beberapa Titan yang masuk. Dan untuk mengetahui hal tersebut, kita kembali ke 12 jam sebelumnya, di mana sisa anggota dari pasukan 104 yang tidak mengikuti pasukan penangkapan ini. Mereka diperintah Erwin untuk pergi ke dinding Rose. Ternyata, itu adalah rencana dari Erwin karena ia telah mencurigai bahwa ada 2 orang lagi yang bisa berubah wujud menjadi Titan. Kemudian Erwin mengirim mereka ke sana tanpa membawa perintah apapun. Tujuannya agar orang tersebut tidak bisa kabur. Selain itu, mereka juga diawasi oleh para pasukan pengintai senior. Dan tak berapa lama, pasukan tersebut mendapati bahwa para Titan sedang berada di dalam dinding Rose. Mengetahui hal tersebut, pasukan senior membagi menjadi 4 grup, dengan tujuan untuk memperingati desa di sekitar agar pergi mengungsi. Namun di saat perjalanannya, tiba-tiba beberapa Titan menjadi liar. Untuk mengatasi hal tersebut, Mike atau pasukan senior paling kuat menghentikan beberapa Titan agar pasukannya lain bisa pergi dengan selamat. Namun ia dikagetkan dengan datangnya Titan yang tidak biasa, karena Titan ini bertubuh besar dan berbulu. Bukan hanya itu saja, Titan ini juga bisa bicara. Melihat hal tersebut, Mike pun kaget setengah mati. Ditambah, para Titan yang lain sudah mengepungnya dan tak lama kemudian, Titan di sekitarnya pun memakannya dengan brutal. Sementara Beast Titan membawa perlengkapan militernya. Sementara itu, kelompok pasukan yang lain terpecah dan pergi ke desa-desa terdekat. Tepatnya di kampung halaman Connie Springer. Nah, sesaat di sana, mereka tidak menemukan seorang pun dan juga melihat rumah yang hancur walaupun tidak ada Titan di sana. Nah, secara tak terduga, di rumah Connie ada sesosok Titan yang tertangkap. Selain itu, Titan tersebut mirip dengan ibu Connie. Hal itu membuat mereka kebingungan tentang apa yang terjadi di sini, dan menyimpulkan bahwa orang-orang di desa ini kemungkinan sudah dievakuasi. Selain itu, mereka menuju ke desa selanjutnya. Sedangkan pasukan pengintai yang lainnya masih menyusuri lubang di dinding. Namun mereka tidak menemukan lubang tersebut, dan mereka bertemu regu lainnya yang juga tidak menemukan lubang tersebut. Hal itu membuat mereka kebingungan tentang bagaimana para Titan bisa masuk. Pengen dapetin karakter favoritmu di awal game? Harus gacha. Dapatkan Natsu, Lucy, Grey, Erza, Miragen, Laxus, dan masih banyak lagi. Mainkan Fairy Tail Forces Unite dan dapatkan 18 karakter permanen gratis. Masuk ke dalam dinding. Setelah beberapa lama mencari, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kastil di dekat dinding tersebut. Di tempat lain, pasukan Hanji dan Levi menuju ke distrik Ermich untuk mengamankan para pengungsi dari dinding Rose. Mereka dibantu oleh Armin, Mikasa dan Eren serta pendeta Nick. Kemudian di tengah perjalanan,
Armin berspekulasi bahwa dinding terbuat dari beberapa Titan setinggi 50 meter yang memiliki kekuatan pengerasan seperti ini. Nah, tanggapan dari Armin dikuatkan dengan penelitian dari Hanji, bahwa dinding tersebut terbuat dari pecahan kristal layaknya seperti pengerasan yang dilakukan oleh Eni. Namun pendeta tersebut masih menyangkal hal itu. Dengan bukti yang kuat itu, Armin dan Hanji menyimpulkan bahwa jika Eren bisa menggunakan kekuatan tersebut, Eren bisa menutup dinding yang dirusak oleh Titan kolosal. Sesampainya di tempat tujuan, pendeta Nick dikejutkan dengan raupan wajah keputusasaan dari pengungsi di distrik Ermich. Namun walaupun begitu, ia tidak mau mengungkapkan rahasianya. Ia memberi petunjuk bahwa ada seseorang yang bisa menjelaskan tentang rahasia di balik dinding. Ia adalah Crystal Lens. Saat setelah mendengar hal tersebut, mereka langsung pergi ke barisan depan, tepatnya di dinding Rose. Di sisi lain, di benteng Utgard, pasukan pengintai senior sedang berjaga-jaga sambil beristirahat bersama dengan Connie, Bertolt, Rainer, Krista, dan Ymir. Namun secara tak terduga, terdapat banyak Titan yang menyerbu tempat tersebut secara bersamaan termasuk Beast Titan. Hal itu membuat para pasukan panik, ditambah lagi, Beast Titan memanggil para Titan lainnya untuk menyerang benteng tersebut. Nah, para senior pun sangat kewalahan melawan rombongan Titan. Dan alhasil, yang tersisa hanya 5 prajurit 104. Nah, dengan situasi yang sangat tak diharapkan, Ymir pun kemudian meminta Krista untuk berjanji untuk menggunakan nama aslinya. Alasannya, karena masa lalu dan hidupnya sama seperti Krista. Dan ia tak mau Krista mengulangi apa yang sudah ia lakukan. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the map. Udah, gak perlu nunggu sampai ke bawah mimpi. Download serta mainkan Mobile Legends Bang Bang sekarang dan rasakan dahsyatnya kekuatan ombak dari Kadita, hadirnya Sang Ratu. Defeat. Main lagi. Gantian, Gue juga mau main. Nah, setelah itu, Ymir pun berubah menjadi Titan dan mencoba menghabisi rombongan Titan yang mencoba merobohkan benteng Utgard. Hal itu membuat teman-temannya pun terkejut bahwa Ymir adalah Titan. Namun Krista tetap menganggap Ymir adalah Ymir. Hal tak terduga pun terjadi. Banyaknya Titan berdatangan membuat Ymir kewalahan dan hampir dimakan oleh Titan lain. Namun saat itu juga, pasukan Hanji berhasil menyelamatkan prajurit 104 beserta Titan Ymir. Dan juga terungkap nama asli dari Krista yaitu Historia Reis. Di samping itu, ia adalah bangsawan dari kerajaan. Nah, sesaat kejadian tersebut, mereka kembali ke distrik Trost. Setelah sesampainya di distrik Trost, Rainer mengungkapkan kepada Eren bahwa menjadi prajurit itu sangat sulit dan tetap berjuang mati-matian untuk melindungi kampung halamannya. Nah, secara tiba-tiba, Bertolt mengungkapkan kepada Rainer untuk pulang ke kampung halamannya, karena ini sudah saatnya kembali. Nah, dengan santainya, Rainer mengungkapkan bahwa identitas dirinya adalah Titan Armor dan Bertolt adalah Titan Kolosal. Selain itu, dia ingin mengajak Eren untuk bergabung ke pihaknya. Dan untuk imbalannya, para Titan tidak akan menghancurkan dinding lagi. Eren pun kebingungan mendengarkannya, dan ia tidak menerima kenyataan tersebut. Kemudian ia menolak tawaran dari Rainer. Nah, saat itu juga, pikiran dari Rainer pun berubah. Dan ia tidak tahu lagi ia adalah teman atau musuh. Kemudian Rainer dan Bertolt mencoba untuk membawa Eren. Namun Mikasa yang melihat hal tersebut tidak diam saja. Dan ia mencoba untuk membunuh mereka berdua. Akan tapi, ia gagal.
Alhasil, mereka pun berubah menjadi Titan Kolosal dan Titan Armor. Setelah itu, terjadi pertarungan antara pasukan pengintai dan Titan Kolosal. Namun itu tak berhasil, karena Titan Kolosal mengeluarkan uap panas, sehingga pasukan pengintai harus menunggu uap panas itu hingga hilang. Di pertarungan lain, Eren berubah menjadi Titan. Gua harus ngapain ini? Ini artinya apaan? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Astaga, nggak bisa bahasa Inggris ternyata dia. Ngapain ini kartunya? Desakin, woi, desakin. Oh iya juga ya, aku kan udah jadi hantu. Mana mungkin dia dengerin omonganku? Rian, awas ada impostor. Awas Rian. Ya, kalah kan gara-gara kamu. Tasnya pakai bahasa Inggris nih. Gua kan nggak ngerti bahasa Inggris. Makanya belajar bahasa Inggris dong. Pengen sih. Cuman nggak tahu nih mau belajar di mana. Makanya kamu install aplikasi New Dictionary di HP kamu. Aplikasi apaan tuh? Ini tuh aplikasi yang bisa menerjemahkan sampai 44 bahasa. Wah, keren banget. Tapi susah nggak cara pakainya? Tentu enggak dong. Karena di aplikasi ini ada fitur Magic Translate. Kamu tinggal mengarahkan ikon kaca pembesar ini ke kalimat yang ingin kamu translate. Maka otomatis aplikasi ini akan mentranslate-nya. Asalkan tidak ada penulisan kata yang salah, pasti aplikasi ini berjalan dengan baik. Wah, canggih banget. Titan untuk melawan Rainer. Namun dia tidak bisa apa-apa karena kekuatan dari Rainer berbeda jauh dengannya. Akan tapi, ia berhasil menyatukan Rainer dengan jurus yang diajarkan oleh Eni saat pelatihan. Dengan jurus tersebut membuat Armor Titan tidak bisa bergerak. Dan itu membuat Armor Titan yang terkunci tersebut meminta bantuan kepada Colossal Titan. Dengan cara untuk menyatukan tubuhnya ke bawah agar Eren tertimpa Colossal Titan. Alhasil, para pasukan pengintai terluka parah akibat uap dari Titan Kolosal, tak terkecuali Mikasa. Setelah 5 jam kemudian, pasukan pengintai melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Erwin, tujuannya untuk meminta membawakan kuda untuk pergi keluar dinding untuk menyusul Eren. Kemudian, pasukan Erwin pun bergegas ke distrik Trost untuk menjalankan rencana untuk membawa Eren kembali. Di sisi lain, Mikasa yang pingsan terbangun. Kemudian Armin menjelaskan bahwa Eren telah diculik 5 jam yang lalu dan tidak ada yang menyusulnya seorang pun. Karena pasukan pengintai pingsan semua atas kejadian sebelumnya. Tiba-tiba, datang Kolonel Harness yang mencoba untuk menenangkan Armin dan Mikasa. Selain itu, ia juga mengingatkan lagi bahwa Eren adalah orang yang pantang menyerah walaupun ia kalah telak melawan musuhnya. Itu dibuktikan saat masa kecilnya. Dengan mengingat masa lalu bersama Eren dahulu, membuat Armin dan Mikasa menjadi bersemangat untuk membawa Eren kembali. Dan tiba-tiba, pasukan Komandan Erwin datang. Setelah itu, Komandan Erwin merencanakan sesuatu untuk membawa Eren kembali. Selain itu, juga Hanji memprediksi bahwa Rainer dan Bertolt bersembunyi dan beristirahat di hutan raksasa. Alasannya, karena lelah setelah bertarung melawan Eren juga karena hari mulai malam. Nah, ternyata prediksi dari Hanji benar. Ternyata Rainer, Bertolt, Eren, dan Ymir berada di hutan raksasa. Nah, saat di sana, Eren dibingungkan dengan pembicaraan dari Ymir dan Rainer. Juga diperlihatkan dengan dua kepribadian dari Rainer, di mana yang satunya ingin menjadi seorang prajurit, dan satunya lagi ingin menjadi pejuang yang ingin mengubah dunia. Nah, Ymir menyimpulkan bahwa Rainer pun terpedaya menjadi pasukan pengintai. Namun Bertolt membuat Rainer tersadar kembali.
Kemudian Renner bertanya kepada Ymir untuk berpihak kepadanya. Sesaat itu, diperlihatkan masa lalu dari Ymir. Nah, sebelumnya, Ymir tidak mempunyai nama. Ymir dulunya adalah seorang yatim piatu, dan ia dibawa oleh pendeta untuk dijadikan Tuhan. Setelah beberapa lama menjadi Tuhan di kelompok tersebut membuat hatinya merasa senang. Namun kejadiannya sangat mengenaskan datang. Ia dituding sebagai pembelot karena ia mengaku sebagai Tuhan. Dan setelah itu, ia dieksekusi karena kesalahannya. Dan untuk menebus dosanya, ia diasingkan keluar dinding. Dan ternyata, dosa tersebut adalah membuatnya menjadi Titan. Kita kembali ke cerita. Setelah mendengar hal tersebut, Renner pun mempercayai Ymir. Akan tapi, Ymir menolak ajakan dari Renner, karena Krista tidak bersama dengannya. Dan ia meminta untuk menculik Krista karena di dalam dinding tidak ada harapan hidup sekalipun. Kemudian Renner setuju dengan hal tersebut. Eren yang mendengar hal itu sangat kebingungan. Nah, sesaat itu, pasukan pengintai tiba di hutan raksasa. Saat mengetahui hal tersebut, mereka langsung lari untuk menyelamatkan diri sambil menculik Krista dari kelompok pasukan pengintai. Namun perjalanan mereka tidak semulus yang diperkirakan karena banyak Titan yang datang, di mana Erwin dan kelompoknya membawa segerombol Titan untuk menghentikan Renner dan Bertolt. Nah, saat itu pun, mau tidak mau, Renner harus menjadi Titan. Sementara, Bertolt menjaga Eren. Mengetahui hal itu, Mikasa dan temannya mencoba untuk mengambil Eren. Namun Bertolt menolaknya. Sampai akhirnya, Armor Titan tidak sanggup melindungi Bertolt dari pasukan pengintai. Hal itu dimanfaatkan oleh Mikasa dan yang lain. Dan yang Aku dapat Oppo A92 tanpa membayar 1 sen pun. Hah? Apa? Kok bisa? Bagaimana bisa? Ayolah. berhasil membawa Eren kembali adalah Mikasa. Dan setelah Eren berhasil direbut kembali, Eren meminta pasukannya dengan ikut ke kampung halaman mereka ini. Dan selanjutnya ada hal misterius di balik misteri